Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatul Muslim dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teorema integral Cauchy dan Cauchy atau Gauss set. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu integral Cauchy. Teorema integral Cauchy, integral garis dari fungsi fz tidak hanya tergantung pada titik akhir lintasan, tetapi juga tergantung pada pilihan lintasannya. Jika fz analitik pada domain D dan D secara sederhana terhubung, maka integral tidak akan tergantung pada lintasannya. Kita masuk kepada teorema pertama, yaitu integral Cauchy. Misalkan fungsi f analitik pada interior C pada lengkungan tertutup C tersebut, jika Z0 titik dari interior C, maka bentuk umumnya yaitu f dalam kurung Z0 sama dengan 1/2 dikali V dikali I integral C dari Fz per Z dikurang Z0 dz, dengan pengintegralan mengambil arah positif pada lengkungan tertutup C. Terakhir diperoleh integral C dari Fz per Z kurang Z0 dz sama dengan F dalam kurung Z0 dikali 2V kali I ditambah 0, atau F dalam kurung Z0 sama dengan 1/2 dikali V dikali I dikali integral C dari Fz dz per Z dikurang Z0 titik A dan B di D, maka integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari Fz dz sama dengan fungsi B dikurang fungsi A yang merupakan integral tertentu. Selanjutnya, teorema 2, integral Cauchy 2. Misal D, daerah yang terdiri dari lengkungan tertutup C dan interiornya. Titik Z0 suatu titik dari interior C. Arah pada lengkungan C, arah positif. Jika fungsi Z analitik pada D, maka tuturan ke N dari Fz yaitu F pangkat N Z0 ada untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai turunan tersebut adalah yang pertama, F aksen Z0 sama dengan 1/2 dikali V dikali I integral C dari Fz per dalam kurung Z dikurang Z0 kuadrat dz, dan yang kedua, F aksen Z0 sama dengan 2 faktorial per 2 dikali V dikali I dikali integral C dari Fz per dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat 3 dz. Untuk rumus umumnya yaitu F pangkat N Z0 sama dengan N faktorial per 2 dikali V dikali I integral C dari Fz per dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat N ditambah 1 dz. Dengan definisi turunan ke N dari fungsi Z di titik Z0 yaitu F pangkat N Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 dari F pangkat N kurang 1 Z0 ditambah delta Z dikurang F pangkat N kurang 1 Z0 per delta Z. Untuk selanjutnya yaitu teorema 3. Akibat pertama, apabila fungsi Z analitik pada suatu daerah D, maka turunan ke N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya juga analitik pada D. Untuk teorema 4, apabila fungsi Z
analitik pada lingkaran C, nilai mutlak Z dikurang Z0 sama dengan R pada interiornya, dan fungsi Z terbatas pada C, yaitu nilai mutlak F pangkat N kecil dari sama dengan M untuk setiap Z pada C. Maka untuk N yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Bentuk umumnya yaitu nilai mutlak F pangkat N dikali Z0 kecil dari sama dengan N faktorial dikali M per R pangkat N. Selanjutnya yaitu integral Cauchy atau Gauss. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa integral garis fungsi kompleks atau Fz tergantung pada ujung-ujung dan bentuk lintasannya. Tetapi jika fungsi Z analitik, maka pada domain terhubung sederhana D, maka integral tidak akan bergantung pada bentuk lintasannya dan nilainya 0 jika lintasannya tertutup. Pada bagian ini akan dibahas untuk lintasan tertutup. Integral pada lintasan tertutup sederhana sering disebut dengan integral kontur. Ada beberapa definisi yang akan sering digunakan dalam pembahasan ini. Yang pertama, lintasan tertutup sederhana adalah lintasan tidak memotong atau menyinggung dirinya sendiri. Dapat kita lihat pada gambar pertama. Yang pertama, untuk yang A merupakan lintasan tertutup sederhana, untuk yang B juga sama sederhana, dan untuk yang C itu tidak sederhana. Selanjutnya yang kedua yaitu domain terhubung sederhana adalah jika setiap lintasan tertutup sederhana dalam domain tersebut melingkungi hanya titik-titik dalam domain, sedangkan domain yang lainnya disebut domain terhubung berganda. Nah, dapat kita lihat juga pada gambar yang kedua, itu domain terhubung untuk pertama yaitu sederhana, untuk yang kedua yaitu ganda 2, dan untuk yang C yaitu ganda 3. Nah, selanjutnya kita masuk teori Cauchy-Gauss. Jika fungsi Z analitik di dalam suatu domain terhubung sederhana D, maka untuk setiap lintasan tertutup sederhana di dalam D berlaku integral garis C dari Fz dz sama dengan 0. Dengan kata lain, integral kontur fungsi kompleks tidak tergantung lintasan yang dilewatinya. Selanjutnya, teori Cauchy-Gauss pada domain berganda. Sebuah anulus adalah daerah cincin, termasuk domain terhubung ganda 2, terdiri dari dua kurva tertutup C dan K. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Jika arah kontur dibalik, hasil integral akan menjadi negatifnya. Untuk kurva tertutup, arah positif adalah arah yang menyebabkan daerah integral berada di sebelah kiri lintasan integrasi. Itulah sebabnya arah lintasan integrasi haruslah ditentukan pada integral kontur fungsi kompleks. Jika di dalam daerah analitiknya kontur tertutup, integral kompleks boleh mengecil tanpa mengubah nilai integral itu sendiri. Sifat ini dapat diperluas pengertiannya jika anulusnya memiliki banyak lubang. Katakanlah lubang K1, K2, dan seterusnya hingga Kn atau domain berganda N, sehingga diperoleh bentuk umumnya yaitu integral garis C dari Fz dz sama dengan integral garis K1 Fz dz ditambah integral K2 Fz dz ditambah bla 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 hingga integral Kn Fz dz. Untuk contohnya, kita bisa lihat di sini, hitunglah integral garis C dari Z ditambah 3 per Z kuadrat ditambah Z dz dengan C lingkaran pusat 0 berjari-jari 3 arah positif. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita perhatikan bahwa fungsi Fz sama dengan Z ditambah 3 per Z kuadrat ditambah 3 sama dengan 3 per Z dikurang 2
per Z ditambah 1. Tidak analitik di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Kedua titik tersebut dibuang dengan membentuk lingkaran dengan pusat di titik tersebut. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang kelima ini, bentuknya akan seperti ini. Dengan demikian, fungsi Z analitik di dalam domain yang dibatasi oleh C, K1, K2 sehingga diperoleh integral garis C dari Z ditambah 3 per Z kuadrat ditambah Z dz sama dengan integral garis K1 dari dalam kurung 3 dikurang Z dikurang 2 per Z ditambah 1 dz ditambah integral garis K2 dalam kurung 3 per Z dikurang 2 per Z ditambah 1 dz. Maka hasilnya yaitu integral garis K1 3 per Z dz dikurang integral garis K1 dari 2 per Z ditambah 1 dz ditambah integral garis K2 3 per Z dz dikurang integral garis K2 2 per Z ditambah 1 dz. Menurut teori Cauchy-Goursat, maka integral suku pertama dan keempat di ruas kanan adalah 0, sehingga diperoleh integral garis C dari Z ditambah 3 per Z kuadrat ditambah Z dz sama dengan min 4 V kali I ditambah 6 V dikali I. Maka hasilnya yaitu 2 VI. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.